Yang pasti, saya melihat bahwa ini saat moncer-moncernya timnas. Timnas Indonesia gak punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Terawangan Denny Darko bilang kalau King Indo, tahun 2025 sudah dimulai, Timnas Indonesia punya 4 jadwal match di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia, Bahrain, China, dan Jepang akan menjadi 4 negara yang melawan Timnas Indonesia mulai Maret 2025 mendatang. Lantas, apakah Timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Skuad Garuda harus menelan pil pahit saat langkahnya terhenti di babak penyisihan Piala AFF 2024 setelah dikalahkan Filipina dengan skor 0-1. Kegagalan untuk melaju ke semifinal hingga final kejuaraan tersebut membuat Timnas Indonesia hingga Shin Tae-yong menuai hujatan. Harapan para supporter untuk tim kesayangannya itu punya performa apik dalam setiap laga pun bak turun drastis. Hal itu juga merembet ke persoalan mengenai turunnya harapan kepada peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira sekarang saat ini itu sangat mungkin untuk bisa didapatkan dan ini akan bisa diperoleh, kata Denny Darko dilansir dari kanal YouTube resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. Menurut penerawangannya, Denny mengatakan jika warna merah dan putih sangat identik dengan Timnas Indonesia. Sebab, warna tersebut memegang peran penting dalam memberikan semangat serta keberuntungan tim. Lewat penerawangan kartu tarotnya, Denny juga melihat warna merah sebagai simbol keberanian serta semangat juang. Hal itu diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya yang berat di babak selanjutnya. Menurutnya, semangat juang yang tercermin dari warna merah akan menjadi kunci bagi Timnas Indonesia dibandingkan tim lain. Selain itu, Denny Darko juga menyoroti pentingnya dukungan mental dan psikologis bagi para pemain. Timnas Indonesia, baik junior maupun senior, secara skill sebenarnya sangat luar biasa, tapi mentalnya yang perlu dikuatkan, tuturnya. Denny mengatakan bahwa mentalitas yang kuat akan membantu para pemain Timnas Indonesia tetap fokus dan tidak mudah terpuruk ketika menghadapi tekanan di lapangan. Selain itu, keberadaan pelatih Shin Tae-yong juga diyakini mampu memberikan dorongan mental yang besar bagi para punggawa skuad Garuda. STI juga akan membantu para pemain tampil lebih percaya diri dan fokus. Di sisi lain, strategi naturalisasi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong juga mendapat perhatian khusus dari Denny. Kita masih tetap melihat peluang-peluang anak muda dari Papua, Ambon, Sulawesi, dari seluruh Indonesia yang seharusnya memiliki kemampuan yang luar biasa, ujarnya. Naturalisasi tersebut dianggap dapat membawa semangat internasional yang bermanfaat bagi perkembangan pemain lokal. Meski ia juga optimis dengan peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Denny juga mengingatkan para supporter serta fans Garuda untuk tetap realistis, serta tidak overproud. Bagus, tapi jangan overproud, kita harus tahu bahwa apapun itu harus seimbang, ucapnya. Menurut ahli tarot tersebut terlalu banyak berharap tanpa dukungan yang nyata dapat berujung pada kekecewaan. Denny juga menekankan pentingnya dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk Timnas Indonesia. Yuk, kita benar-benar ikut mendidik mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka karena sepertinya memang kombinasi yang sekarang ini adalah kombinasi pembuka yang akan menyembuhkan persepak bolaan di Indonesia, ujarnya. Menurut ahli tarot Denny Darko, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke kejuaraan level tinggi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Pemain keturunan Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen, ternyata sebelumnya memiliki pikiran membela Timnas Belanda ketimbang membela Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara yang dilansir dari media Belanda, Omroep Brabant, di mana Ragnar Oratmangoen tak berpikiran akan membela Timnas Indonesia. Penyerang berusia 26 tahun ini mengaku dirinya punya kepikiran membela Timnas Indonesia karena dirinya tak tahu bisa membela skuad Garuda. Alhasil waktu dirinya kecil, penyerang FCV Dender itu berpikiran membela Timnas Belanda ketimbang berseragam merah putih. Saat kecil, saya pikir akan menjadi hal yang luar biasa untuk menjadi pemain internasional, buka Ragnar, dikutip dari Omroep Brabant. Awalnya saya memikirkan Oranje, Belanda, karena saya tidak tahu bisa bermain untuk Indonesia, lanjut ex-FC Groningen itu. Meski tujuan utamanya saat kecil bermain bagi Timnas Belanda, Ragnar sendiri tak menyesal pada akhirnya impiannya tak terwujud dan kini membela Timnas Indonesia. Bahkan Ragnar memiliki tekad memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI dan melakoni debutnya pada Maret 2024 lalu kontra Vietnam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berada di Indonesia. Sebuah pengalaman yang unik, tuturnya. Saya merasa ingin memberikan segalanya untuk negara ketika saya mengenakan seragam ini. Saya segera mempelajari lagu kebangsaan, imbuhnya. Ragnar pun dengan bangga menceritakan bagaimana gilanya masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, yang membuat dirinya pun menjadi bintang kendati di Belanda dan Belgia dirinya bukan siapa-siapa. Di laga kandang di Jakarta, ada lebih dari 70.000 penonton. Setiap detik mereka berteriak dan bernyanyi, saya tak pernah merasakan atmosfer seperti itu, ucap Ragnar. Para pendukung bahkan rela mati demi Anda, mereka sangat gila sepak bola, sambungnya dengan nada takjub dan bangga.
Sebagai informasi, Ragnar Oratmangoen menjadi WNI pada Maret lalu, saat dirinya bersamaan dengan Tom Haye diambil sumpahnya di Jakarta. Usai resmi menjadi WNI, Ragnar pun melakoni debut di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Vietnam. Di laga debutnya itu, Ragnar mampu mencetak 1 gol dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Vietnam. Hingga akhir tahun 2024, Ragnar sudah mencatatkan 9 penampilan bersama timnas Indonesia dan berhasil menyumbangkan 2 gol. Bagaimana menurut kalian?